Menariknya, Iran gak cuma mengandalkan industri berat, mereka juga berinvestasi besar di bidang teknologi dan riset. Misalnya, universitas teknik terkenal di Iran, Sharif University of Technology, yang didirikan sejak tahun 1966. Universitas ini jadi salah satu pusat pendidikan teknik terbaik di kawasan Timur Tengah. Setelah revolusi 1979, Iran emang memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan. Hasilnya kita bisa lihat dalam beberapa data. Misalnya, peringkat Iran dalam Global Innovation Index naik drastis. Dari posisi 104 di tahun 2012, jadi posisi 53 di tahun 2022. Kontribusi sektor teknologi ke PDB juga meningkat, dari sekitar 3,8% pada 2016 jadi hampir 7% pada 2020. Ini artinya Iran gak hanya bangun senjata, tapi juga membangun ekosistem teknologi dan risetnya. Hal-hal kayak gini nih yang harusnya kita contoh, bukan cuma MBG atau Kopdis doang. Gak cuma itu, kita juga bisa belajar dari Iran tentang kemandirian teknologi, termasuk di industri pertahanan. Kurang-kuranginlah impor alutsista yang mahal itu, fokus bangun industri dalam negeri. Kampus juga harus terhubung sama industri. Iran itu punya ribuan knowledge-based companies yang lahir dari kampus. Ada lebih dari 4.500 perusahaan berbasis riset yang dikembangin untuk mengkomersialkan penelitian kampus. Jadi, riset kampus tuh bisa jadi acuan buat industri bikin produk jadi. Bukan cuma mejeng-mejeng di rak perpustakaan doang. Contoh tuh Iran, bangun rudal atau drone murah tapi efektif. Negara juga harus aktif dorong ekosistem inovasi anak bangsa. Di Iran, startup dan perusahaan yang fokus ke ilmu pengetahuan dan teknologi dikasih diskon pajak sampai 15 tahun. Iran juga punya Pardis Technology Park, taman teknologi terbesar dan pertama di Iran yang sering dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Iran. Tempat ini jadi pusat inovasi dan teknologi yang nampung lebih dari 370 perusahaan teknologi tinggi dan 2.000 startup yang mempekerjakan ribuan spesialis. Soal anggaran riset, jangan ditanya. Iran jor-joran, bahkan sempat naikin anggaran 256% buat badan risetnya. Jadi bukan dipotong-potong dengan alasan efisiensi anggaran kayak di Konoha. Jadi kalau dilihat dari gambar besarnya, kemampuan militer Iran sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari puluhan tahun isolasi, investasi di teknologi, strategi ekonomi alternatif, dan jaringan mitra internasional. Dan yang paling menarik, semua itu justru lahir dari keterdesakan. Ketika akses keluar ditutup, mereka dipaksa mencari jalan sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa kita juga punya keberanian yang sama untuk berdikari? Karena di dunia yang makin gak pasti, negara yang terlalu bergantung pada impor teknologi, impor senjata, atau impor pangan, sebenarnya lagi menaruh masa depannya di tangan orang lain. Iran nunjukin satu hal penting. Kemandirian teknologi itu bukan pilihan mewah, tapi soal bertahan sebagai negara. Dan pelajaran besarnya mungkin bukan tentang rudal, tapi tentang mentalitas. Negara yang mau bertahan di masa depan harus berani investasi di ilmu pengetahuan, riset, dan anak mudanya. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa Indonesia juga harus mulai serius bangun kemandirian teknologi dan industri strategisnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau menurut kalian pembahasan kayak gini penting, share video ini ke teman-teman kalian.